orang, ya bahagia juga. Tapi kalau kamu sakit, bagaimana? Bisa menikmatinya enggak? Kita berbahagia karena Yesus hadir dalam hidup kita. Dia Raja Damai. Karena Yesus hadir dalam hidup kita. Karena kita ini menjadi rumah tempat kediamannya. Wow, kalau kita mengerti ini sangat luar biasa. 2 Tawarik 7. Aduh, di mana lagi Tawarik Ikhwan? Ya, uluh Eropa. 2 Tawarik 7 mulai ayat 12 sampai dengan 16. Ya. Nanti kita sebenarnya sampai ayat 22 sebenarnya. Tapi nanti kita sampai ke sana juga pembahasannya. Ya, dalam waktu yang singkat ini. Amin, saudaraku. Sudah dapat 2 Tawarik 7? Belum? Itu di perjanjian lama, saudaraku sekalian ya. 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 Sebelum Mazmur itu. Sebelum raja-raja. Ya, setelah raja-raja baru ya. Sudah dapat 2 Tawarik 7? Sudah? Ayat 12 sampai dengan 16. Dengarkan firman Tuhan, biar saya baca untuk saudara dengan suara yang jelas ya. Buka hatimu, buka telingamu, buka pikiranmu, arahkan hatimu kepada firman Tuhan. Amin. Ya, 2 Tawarik 7 mulai 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih apa? Tempat ini bagiku sebagai apa? Rumah persembahan. Jadi saudara ingat, ini Salomo baru mendirikan bait suci, tempat penyembahan kepada Tuhan. Ya, ya, bait atau rumah sama. Ya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai apa? Rumah persembahan. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di atas umatku. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang percaya katakan amin. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat ini tadi apa? Rumah Tuhan, rumah persembahan, ya. Rumah yang sudah dipilih Tuhan itu. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, saya mau kasih tahu, rumah itu masih ada nggak di Yerusalem sana? Sudah masih ada nggak? Bait sucinya di Yerusalem? Sudah nggak ada. Sudah jatuh. Iya kan? Tapi firman Tuhan bilang apa? Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saya mau tanya sekali lagi, rumah itu, bait suci itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak? Tidak ada. Tapi firman Tuhan, saya mau tanya sekali lagi,
Firman Tuhan bisa batal nggak? Nggak bisa batal. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, nggak bisa batal. Rumah itu sudah nggak ada, tapi firman Tuhan bilang apa? Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Ya, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk apa? Selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wow. Saudara, kalau mata Tuhan tertuju, hati Tuhan tertuju ke situ. Wow. Itu namanya Tuhan senang. Coba. Ya. Coba waktu saudara jatuh cinta dulu, ya. Setelah punya anak, ya, bagaimana dulu rasa cintanya? Dulu waktu pacaran, yuk, banyak ngomongnya ya kan? Bisa 24 jam tuh nggak berhenti waktu jatuh cinta dulu. Jujur dia. Alah, jangan pura-pura lah kamu Pak Tada. Mau ketemu terus, tidak? Waktu baru kenalan itu, kita kan bawi teh. Tahulah aku, berkenalan. Ya, hatimu, pikiranmu ada di sana, ya enggak? Kalau mata Tuhan dan hati Tuhan ada di situ sepanjang masa, artinya apa? Begitu besarnya cinta Tuhan kepada orang itu, kepada tempat itu. Begitu sukanya Tuhan, begitu senangnya Tuhan, begitu cintanya Tuhan. Bujur dia saudaraku. Coba tanya kawan itu waktu dia jatuh cinta itu bagaimana dulu? Dia rela naik bis di atas atap bis itu. Demi aku bertemu dengan Shinseni katanya, Shinse Erni, ya. Hatinya tertuju ke situ, matanya hanya tertuju ke situ. Saudara mengerti nggak kira-kira bahwa mata Tuhan itu tertuju sama kita? Hatinya tertuju kepada kita. Saudaraku, saya tanya sama anak saya, ngerti nggak kamu itu? Tuhan itu mengasihi kamu? Ya, percaya. Kenapa Tuhan mengasihi kamu? Bagaimana Tuhan sayang sama kamu? Kita ditebusnya. Iya, seperti apa Tuhan itu sayang sama kamu? Saudara, saya kasih tahu, ya. Tuhan sayang sama kita itu melebihi apapun juga. Tuhan cinta sama kita ini melebihi apapun juga. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Masa iya? Iya. Bagaimana mungkin matanya nggak tertuju sama kita, hatinya nggak melekat kepada kita, Tuhan itu. Dia beli kita, dia tebus kita loh. Tebus itu artinya dibeli, lunas. Itu namanya menembus. Dia beli kita itu dengan nyawanya sendiri. Ada nggak yang lebih besar daripada itu? Tuhan mengorbankan nyawanya untuk membeli sesuatu, untuk menebus sesuatu ciptaannya. Nggak ada. Jadi nggak mungkin Tuhan itu mengalihkan hatinya daripada kita, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak bisa Tuhan begitu. Karena nggak ada yang lebih berharga daripada kita, ingat itu. Makanya kita harus hati-hati dalam hidup kita. Harus hati-hati, jangan sembarangan dengan hidup kita. Ya, karena hidup kita ini sudah ditebus. Itu makanya Tuhan bilang, sekarang ya, ini memang berbicara Tuhan mengingatkan kita tentang doa, ya. Kalau ayat 12 tadi, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan,
Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kenapa? Karena ada doa dan pertobatan yang dinaikkan dari rumah itu. Amin, saudaraku? Coba perhatikan ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tuhan maunya umatnya itu berdoa dari tempat itu, dari tempat kudusnya itu, dari bait sucinya itu, dari rumah kudusnya itu. Tuhan dengarkan kalau dia berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan mendengarkan. Amin. Amin. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini sebagai apa? Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Itu makanya saya bilang tadi kan bahwa rumah itu sudah tidak ada. Rumah itu sudah tidak ada di Yerusalem sana, di Israel sana, di yang katanya mereka tanah suci sana. Sudah tidak ada. Tetapi tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus datang, dia menjadikan tempat tinggalnya siapa? Nah, nanti kita baca. Itu makanya kita harus mengerti ya bahwa mata Tuhan dan hati Tuhan ada di situ sepanjang masa. Coba kita lihat 1 Korintus 6. Yuk, 1 Korintus 6. Nah, sudah dapat katakan amin? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Sudah dapat? 1 Korintus 6 sudah? Belum? Ada satu orang mau baca untuk kita? Silakan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya, siapa yang baca diberkati lebih lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kalau kamu bukan kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu makanya saudaraku sekalian, ya, rumah Tuhan yang sejati itu bukan di gedung ini kayak gini lagi seperti di tanah Israel sana. Setelah Tuhan Yesus datang, dia menebus seorang pribadi, manusia, menjadi tempat kediamannya, tempat kediaman Roh Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Amin, saudaraku. Tempat kediaman Tuhan loh. Itu makanya Tuhan bilang, mataku dan hatiku ada di sana sepanjang masa. Sepanjang masa. Setelah kita ditebus Tuhan, itu makanya kita gak boleh sembarang sama hidup kita, gak boleh sembarang sama tubuh kita ini. Ya coba lihat, baca di ayat atasnya itu mengenai percabulan itu. Ya, gak boleh sembarangan dengan tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita.
Itulah sebabnya ibadah kita yang sejati, saudara sekalian. Apa katanya? Firman Tuhan bilang apa di Roma 12 ayat 1? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita adalah rumah persembahan, rumah tempat mengorban. Bukan lagi korban sapi, korban kambing domba, merpati, bukan itu lagi. Tetapi rumah kita, hidup kita ini adalah tempat Roh Kudus. Hidup kita menjadi rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Amin, saudara. Itu hidup kita yang sudah dibeli dengan darah Yesus, yang sudah dibeli dengan lunas. Dengan darahnya, dengan nyawanya. Sebab kita bukan milik kita lagi sendiri. Amin, saudaraku. Kita ini milik Tuhan, tempat kediamannya Tuhan selama-lamanya. Kalau kita tidak mengerti, itu makanya repot. Kita akan melakukan rumah Tuhan ini sesuka-suka kita, ya. Firman Tuhan memang nggak ada bilang jangan kamu merokok, memang nggak ada. Di ayat mana Pak dikatakan jangan merokok? Aku anak kening, aku anak mehining. Tuhan Bapak melarang aku merokok. Ya ini ayatnya. Tubuhmu itu baik Roh Kudus. Terus kamu masukkan asap untuk menganunya, merusaknya. Bagaimana itu Roh Kudus disuruh tinggal di tempat seperti itu? Amin, saudaraku. Amin. Jangan sembarangan dengan hidup kita, karena hidup kita ini tempat Tuhan. Itu makanya kalau firman Tuhan bilang, kalau orang yang percaya kepada aku, kata Tuhan, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Artinya menyatu dengan kita. Kita ini baiknya Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Amin, saudaraku. Jadi gak bisa dicampur aduk dengan dosa. Gak bisa. Coba kita lihat tadi di 2 Tawarik 7 tadi. Coba. Oh, sebelumnya coba lihat Mazmur 32. Sebelum kita ke Tawarik lagi. Mazmur 32 ayat 8. Ya, dan 9. Coba lihat ya, dengan cepat. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Siapa yang mau baca silakan. Dengan suara yang keras, hati yang terbuka. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Silakan. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Sudah dapat katakan amin? Silakan baca, silakan. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Mazmur 32 ayat 8 dan 9, Bu. Aku hendak mengajar. Mazmur 32. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku kepadamu. Tertuju kepadamu. Ayat 9. Ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal. Bagal, ya. Bagal yang tidak berakal, yang kekarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Amin. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada umatnya, kepada pribadi yang sudah ditebusnya. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang percaya, katakan amin. Amin.
Itu makanya kita nggak boleh seperti kuda liar. Janganlah seperti kuda atau bagal, kayak keledai yang liar itu, bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan nasihatkan kita, jangan kayak kuda itu, kayak bagal, kayak begal, ya, kayak bagal itu, ya. Dia nggak mau patuh kalau sebelum diikatkan di hidungnya apa namanya itu, tali itu. Coba lihat lembu itu, lembu yang liar itu. Kalau sudah tali di sininya baru dia nurut. Karena sakit kalau ditarik. Benar nggak yang pernah punya sapi atau kerbau? Dicocokkan ke hidungnya, tali itu dimasukkan ke hidungnya. Ya saudaraku, jangan seperti itu. Setelah dicocokkan itu baru mau bertobat. Setelah sakit baru mau bertobat. Amin? Jangan. Ya, Tuhan itu menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya mau kasih tahu, jalan setiap kita pribadi lepas pribadi berbeda-beda loh. Jalan kita itu berbeda-beda, nggak sama semua orang, nggak sama. Tetapi tujuan kita sama, yaitu Yesus. Tujuan kita sama, beda-beda kan? Cara Tuhan memberkati kita pun beda-beda, nggak sama. Masa kita mau buka lanting semua? Ya nggak sama, jangan ikut-ikutan Pak Tada. Saya kalau ngikut dia, model-model kerjaan sama dia, saya pasti bangkrut. Karena Tuhan yang kasih karunia dia di situ, benar nggak? Saya mau coba-coba, aku mau menyaingi dia. Nggak bisa kalau Tuhan nggak kasih tempatnya di situ. Saya nggak bisa ngikutan Pak Untung sama Ibu Robi. Saya bukan ahli urat saraf, ya. Istri saya juga nggak bisa ikutan sinseni. Nanti bisa salah pecet uratnya kan, malah orangnya jadi bukannya sembuh malah parah, ya. Ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini jalan-jalan pulang, ini jalanmu dari sini, jalanmu dari sini. Kau setia di gereja Barambang, Bereng Rambang, bukan Barambang ya, bisa Bereng Rambang. Ya, kau harus dilayani secara pribadi dulu. Amin. Harus berperkara dulu. Ya. Harus dilayani semuanya. Amin, saudaraku. Tuhan mau tunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Betul nggak, saudaraku sekalian? Sepanjang masa, kata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita sepanjang masa. Itu makanya firman Tuhan nasihati, jangan kamu seperti kuda, kayak kuda liar itu. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Coba buka 2 Tawarik 7 tadi. Ya, 2 Tawarik 7. Ya, dengan cepat. Ya. Bahwa mata Tuhan, hati Tuhan ada tertuju kepada kita sepanjang masa. Amin. Ayat 19 bilang begini. 2 Tawarik 7 ayat 19 tadi, saudara sekalian. Sudah dapat 2 Tawarik 7 tadi? Sudah dapat? Sudah dapat? Ayat 19. Tetapi apa katanya? Jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 20. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan hiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ada satu. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini?
maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sama-sama, itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintah ayat 19 itu yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembahnya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumahku ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanmu. Itu makanya tadi firman Tuhan bilang apa? Siapa bait kudus itu sekarang? Setelah Tuhan Yesus menebus kita, bait kudus itu siapa? Rumah kudus itu siapa? Kita. Tapi ingat, ketika Tuhan sudah memberkati, jangan lupakan Tuhan. Jangan kita berbalik dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan meninggalkan rumah itu. Makanya Tuhan gak bisa dicampur-campur. Jangan menyembah kepada yang lain. Jangan menyembah kepada Mammon. Jangan menyembah kepada uang. Gara-gara uang gak ibadah. Ibadah kepada uang jadinya. Ya, tetapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapanku dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah, apa katanya? Kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, Tuhan akan membuang rumah itu. Rumah itu akan menjadi sindiran. Tahu sindiran? Dulu dia itu melayani Tuhan, bersaksi dia pintar. Katanya dia gak akan tinggalkan Tuhan. Tuh lihat sekarang di mana hidupnya, di diskotik, di Palsekian yang ada di Palangkaraya. Ada julukannya Palsekian kan? Tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati, ingat, jangan berbalik kepada Allah lain. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Jadi mengingatkan kita, mengingatkan saya, kalau sudah diberkati Tuhan, hati-hati. Kenapa? Mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada rumah itu. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng rumah yang sudah dikuduskan Tuhan, yang sudah ditebusnya, yang sudah dibelinya dengan harga yang lunas. Dengan apa dia melunaskannya? Dengan darahnya, dengan nyawanya. Amin, saudaraku. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng rumah yang sudah dikuduskan Tuhan. Jangan main-main dalam hidup kita, amin. Amin. Jangan anggap remeh apa yang kau percayakan. Jangan. Cepat kita berbalik kepada Tuhan. Jangan kita berbalik kepada Allah lain. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ingat Tuhan bilang, tetapi bila kamu berbalik menyembah, beribadah kepada Allah lain, Tuhan akan buang loh itu rumah itu. Tuhan akan tinggalkan. Itu makanya kita jangan mendukakan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang membela kita di muka bumi ini, di dunia ini hanya Tuhan. Tidak ada yang bisa membela kita. Siapa yang mau membela kita? Siapa yang mau menghibur kita? Siapa yang memberikan kita sukacita? Tidak ada yang lain, saudara, percayalah. Itu makanya jangan kotori
rumah Tuhan yang sudah dikuduskannya. Jangan anggap enteng dengan rumah Tuhan. Mari kita seperti yang dibilang 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi. Kalau umatku ya berdoa, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, ya kan? Tuhan akan mendengarkan kembali. Dan bukan hanya memulihkan dia loh, tetapi akan memulihkan negeri mereka, kata Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya kita yang dipulihkan Tuhan, tapi orang-orang di sekeliling kita akan mengalaminya juga. Amin, saudaraku. Jangan anggap remeh dengan dirimu. Dirimu itu adalah, diri kita adalah baiknya Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus 3 yang kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak dapat katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Baik Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Apa? Sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah, sama-sama katakan, aku adalah rumahnya Tuhan. 1, 2, 3. Aku adalah baitnya Tuhan. 1, 2, 3. Kita ini baitnya Tuhan loh. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi jangan kamu binasakan rumah Tuhan itu, bait Allah itu yang sudah dikuduskannya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Itu makanya manusia tidak boleh membinasakan bait Allah. Manusia itu, makanya saya bilang sekali lagi, Pak, di mana ayatnya itu nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol, mabuk, judi. Ya ini, masa kita mau mabuk-mabukan lagi? Benar nggak? Masa kita mau ngisi hidup kita dengan hal-hal yang nggak benar lagi? Karena apa? Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah dijadikan Tuhan rumahnya. Kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Amin, saudaraku? Amin. Jadi nggak bisa suka-suka kita. Kita ini milik Tuhan loh. Itu makanya orang yang bunuh diri nggak ada tempatnya dalam kerajaan Tuhan. Nggak ada tempat orang bunuh diri masuk dalam kerajaan surga. Akan ada dalam penghukuman yang kekal. Kenapa? Karena dia membinasakan baitnya Tuhan. Baitnya Tuhan itu bukan gedung ini lagi, saudaraku sekalian. Bukan gedung bangunan manusia. Bait Tuhan yang sesungguhnya, di mana hati dan mata Tuhan tertuju selama-lamanya, itu ya di sini. Hidup kita ini karena cintanya kepada kita. Mataku dan hatiku tertuju kepada rumah itu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju kepada baitnya, kepada rumahnya yang telah dikuduskannya oleh darahnya sendiri, oleh nyawanya sendiri, yaitu kita. Bahwa bait Roh Kudus itu, apa katanya? Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Makanya jangan kamu membinasakan bait Allah. Ya.
Kenapa? Karena Tuhan murka loh sama orang yang membinasakan bait Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kotori bait Allah lagi dengan dosa. Jangan. Itu makanya kalau kita bersalah, berdosa, cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat berbalik dari jalan kita yang jahat, supaya Tuhan memulihkan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan nggak bisa dicampur-campur. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ingat bahwa aku ini adalah baitnya Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang telah dikuduskannya, yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri, lunas harganya. Jadi jangan kita anggap remeh. Jangan mulai sekarang, jangan kita nggak tahu lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bicara kita juga jangan sembarangan lagi. Amin, saudaraku. Siap menjadi baitnya yang kudus selama-lamanya. Amin. Ya. Tuhan gak main-main sama tempat kudusnya. Tuhan gak main-main. Sebab firman Tuhan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Ingat, katakan pada dirimu, aku ini adalah baitnya Allah. Aku ini adalah rumahnya Tuhan, tempat kediamannya Tuhan, yang sudah dikuduskannya. Itu sebabnya aku tidak mau main-main lagi sama dosa. Aku tidak mau main-main lagi dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Tuhan akan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Karena apa? Karena matanya, hatinya tertuju kepada rumah yang telah dikuduskannya, yaitu kita. Amin. Firman Tuhan bilang, mataku, hatiku tertuju di tempat itu, di rumah itu selama-lamanya. Amin, saudaraku. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, sudah disampaikan Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa hidup kami ini, tubuh kami ini adalah tempat kediaman Tuhan, rumahnya Tuhan. Kami berdoa, tolong kami untuk mengerti dan menjaga tempat kudus-Mu, supaya bersih, supaya kudus, supaya aliran-aliran air kehidupan itu Tuhan, itu boleh mengalir dari tempat kudus-Mu kepada banyak jiwa-jiwa Tuhan. Sebab kami adalah bait kudus-Mu, rumahnya Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menjaga diri kami, hati kami, hidup kami tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami melakukannya Tuhan. Bahwa kami terus untuk bersekutu dengan Engkau, bahwa kami terus untuk melekat kepadamu Tuhan, tinggal dalam kekudusan-Mu Tuhan. Sebab bait kudus-Mu adalah kudus, suci, yaitu hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami terima firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Sama-sama kita katakan,